Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Surya dan kakak-kakak Slab. Saya Muhammad Fahlan Gusliawan di sini akan melakukan simulasi untuk praktikum sensor untuk modul kelima mengenai motor stepper. Jadi untuk praktikum yang pertama, percobaan pertama akan dilakukan untuk menggerakkan motor stepper. Di sini saya menggunakan microcontroller ATmega 128. Kemudian ada motor driver OLN 2003. Terus ini ada motor stepper. Dengan program untuk menggerakkannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita include dulu mega atau meganya dan delay. Kemudian di sini kita definisikan port D sebagai output. Kemudian kita jadikan output ini untuk menggerakkan motor stepper. Jadi motor stepper akan bergerak ketika dialiri arus. Jadi ketika misalnya kaki ini dikasih arus, maka kaki ini akan menimbulkan medan magnet, sehingga medan magnet dari rotor ini akan menyesuaikan diri dengan kutub magnet yang timbul akibat arus di kaki ini. Begitu pula di kaki-kaki selanjutnya. Jadi ketika di sini, di kaki ini dan di kaki ini dialiri arus, maka di kedua kaki ini nantinya akan timbul medan magnet, yang mana membuat rotor ini yang berputar. Rotornya itu adalah permanen magnet. Jadi ketika di sini ada medan magnet induksi, nanti permanen magnetnya akan mengikuti medan magnet yang di sini. Sehingga untuk menggerakkan motor stepper, kita bisa lakukan dengan cara mengatur arus yang masuk ke kaki-kaki dari motor stepper ini. Untuk di praktikum yang pertama ini, arus yang masuk akan dikendalikan dengan microcontroller ATmega 128 dengan program sebagai berikut. Jadi yang pertama nanti microcontroller akan membuat, ini adalah kaki A, kemudian ini adalah yang B, terus yang ini C, dan ini D. Jadi nanti di program ini, pertama-tama kaki D-nya ini, kaki keempat yang akan tinggi, yang membuat dia ada arusnya, sehingga kaki keempat ini adalah yang sebelah sini. Jadi nanti pertama kali jalan dia rotornya akan bergerak ke arah sini. Jadi gerakan motor stepper akan dapat dikendalikan dengan arus yang kita berikan. Berikut percobaannya. Di pertama dia akan bergerak ke kanan. Di ini A, B, ini C, ini D. Jadi ketika kaki yang ini diberi nilai 1, maka ini akan high, sehingga di sini akan dikasih nilai low, sehingga di sini akan ada timbul arus yang membuat motor akan menyesuaikan ke arah ini. Untuk selanjutnya dia bergerak ke sini, dimana dua ini, jadi dua input kaki input PD0 dan kaki PD0 dan PD1 itu dia akan high, sehingga membuat arus akan mengalir di kaki A dan B, membuat motor bergerak ke arah minus 90 derajat. Begitu seterusnya. Ini bergerak lagi, jatuh lagi. Seperti itu. Seperti itulah cara untuk menggerakkan motor stepper ke arah suatu sudut tertentu. Untuk sudut-sudut lainnya sudah dimasukkan di tabel percobaan. Jadi jika kita ingin menggerakkan sudut 45 derajat, kita nyalakan di sini, kita beri arus di kaki A sehingga dia bergerak ke sini. Terus 60 derajat, maka A dan B kita kasih arus, dia akan bergerak seperti ini, dan seterusnya. Untuk percobaan selanjutnya adalah untuk mengatur banyak putaran motor stepper. Untuk percobaan selanjutnya, rangkaian yang digunakan tidak jauh berbeda.
Jadi ada microcontroller Atmega 128, ULN 2003 motor stepper, dan kemudian di sini ada virtual terminal, di mana nanti digunakan untuk menunjukkan untuk memberikan nilai berapa banyak putaran yang kita inginkan, dan juga menunjukkan sudah berapa kali putaran yang terjadi, sudah berapa kali motor stepper ini melakukan putaran. Untuk kodenya adalah ini. Jadi nanti kita masukkan dengan virtual terminal, kita masukkan jumlah yang ingin kita jumlah putaran yang ingin kita lakukan. Kemudian nanti dimasukkan ke variabel jumlah. Kemudian dia print dulu berapa jumlah putarannya. Kemudian dimasukkan untuk looping fungsi putar. Fungsi putar sendiri adalah jadi untuk microcontroller. Jadi untuk motor stepper bisa melakukan satu buah putaran, dia sebenarnya harus melakukan step-step dahulu. Jadi dia akan dibuat bergerak ke sudut 45, kemudian ke sudut 90, kemudian 135, dan seterusnya sampai akhirnya dia kembali ke sudut 360 derajat. Oleh karena itu, di sini untuk melakukan satu buah putaran, kita buat dia melakukan step-step berikut. Jadi ntar dia di sini 45, ntar dia di sini 90, terus 135, 180, kemudian 225, 270, 315, dan kembali ke 360, sehingga terjadilah satu buah putaran. Untuk melakukan putaran sebanyak 2 kali sampai 10 kali, maka kita tinggal melooping putaran fungsi putar ini sebanyak jumlah yang kita inginkan. Karena itu di sini dibuat fungsi for loop. Jadi untuk dijalankan akan seperti ini. Nanti kita masukkan jumlah putaran yang kita inginkan, misal 2 kali, maka dia motor stepper nanti akan bergerak sebanyak 2 kali. Itu 2. Dia sudah berputar 2 kali kemudian berhenti. Kemudian kita bisa buat dia misal bergerak 8 kali, maka nanti dia ini akan bergerak sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, dia sudah melakukan 88 buah putaran. Dan jika 5, dia akan melakukan 5 putaran. Dan seterusnya. Hasil ini juga nanti dimasukkan ke tabel hasil percobaan. Untuk percobaan selanjutnya adalah mengatur kecepatan motor stepper. Untuk praktikum kali ini digunakan rangkaian seperti berikut. Jadi di sini ada sama seperti sebelumnya, ada Atmega 128 untuk microcontrollernya. Kemudian ada ULN 2003 sebagai motor drivernya. Kemudian ini motor steppernya. Ini virtual terminal untuk menunjukkan seberapa cepat motor steppernya. Kemudian ini ada potentiometer yang mana akan kita gunakan untuk mengatur kecepatan dari si motor. Jadi untuk programnya adalah seperti berikut. Ya, kita definisikan dulu. Kemudian ini ada fungsi putar yang digunakan untuk memutar motor steppernya. Yang mana fungsi putar ini seperti disebutkan sebelumnya, dia terdiri dari step-step. Kemudian ini DC untuk membaca potensionya, ini ada inisialisasi lain-lainnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk programnya. Nanti kita baca DC, kemudian itu akan kita masukkan ke fungsi putar, dan kita hitung kecepatan dan RPM yang kita tampilkan di virtual terminal. Jadi seperti berikut. Jadi untuk nilai tegangan 2,29, motor bergerak dengan kecepatan 3,623 revolusi per second, atau RPM-nya itu 217. Misalnya kita naikkan
nilai potensionya. Ini tegangan yang masuk adalah 3,75, sedangkan kecepatannya menjadi 2,222. Jika kita naikkan lagi, kecepatannya dia semakin turun, kecepatannya menjadi 1,772. Jika kita turunkan tegangannya jadi 1,25, nilai rotasinya dia semakin cepat ya gerakannya, di mana nilai RPM-nya itu adalah 400 dan nilai kecepatan dalam revolusi per second-nya adalah 6,667. Jadi kecepatan motor kecepatan rotasi dari motor stepper itu sebenarnya dipengaruhi oleh seberapa cepat pergantian step-stepnya. Seperti sudah disebutkan di percobaan sebelumnya, untuk satu putaran motor itu melakukan step-step. Dia jadi step dari sudut 45 kemudian ke 90 ke 135 dan seterusnya sampai dia melakukan satu buah putaran, di mana setiap perubahan antara satu step dan step lainnya itu dikasih jeda. Nah, semakin besar kecilnya jeda inilah yang akan menentukan pada program besar kecilnya jeda inilah yang akan menentukan kecepatan rotasi dari motor stepper. Jadi ketika ini kita jalankan, jika nilai inputnya adalah 2,5, dia kecepatannya adalah 400 revolusi per second. Ketika 3,94, kecepatannya menjadi 2,11 revolusi per second. Dan seterusnya, di mana nilai hasil ini dimasukkan ke tabel sebagai berikut. Jadi ketika dia tegangannya 5, dia kecepatannya 1,668, 4,5 dia 1,851, dan seterusnya. Untuk selanjutnya ada aplikasi. Jadi untuk aplikasi ini ada Sun Tracker. Berikut adalah rangkaian untuk Sun Tracker. Jadi di sini ada 4 buah LDR yang akan menjadi sensornya. Kemudian microcontrollernya adalah Arduino Uno. Kemudian di sini ada 2 buah motor driver. Kemudian di sini ada motor stepper. Yang satu untuk bergerak secara horizontal, yang satu bergerak secara vertikal. Untuk programnya adalah sebagai berikut. Jadi cara kerja dari Sun Tracker ini, dia akan melacak keberadaan matahari, kemudian motor akan menggerakkan untuk membuat si alat ini terus menghadap kepada matahari. Jadi nantinya LDR ini akan dibaca oleh microcontroller. Jadi misal ketika matahari lebih berada di atas, maka harusnya nilai LDR di atas ini dia akan menerima cahaya yang lebih banyak. Karena dia menerima cahaya yang lebih banyak, maka nilai resistansinya akan menurun. Di nilai resistansi dari LDR yang di atas akan lebih kecil dari LDR yang di bawah, sehingga ketika dilakukan perbandingan di microcontroller akan membaca nilai tegangan yang masuk. Nanti akan dibandingkan nanti, sehingga jika intensitas cahaya yang diterima oleh LDR yang di atas lebih tinggi, maka motor vertikal akan bergerak ke atas, gitu, sehingga menyesuaikan, sehingga nantinya alat ini terus menghadap ke matahari. Jadi jika matahari misal berada lebih ke arah kanan, maka harusnya dua LDR di sebelah kanan ini nanti akan lebih terang, sehingga nanti motor horizontal akan bergerak ke arah kanan untuk membuat alat ini terus menghadap ke arah matahari. Di kurang lebih seperti ini.
Ini keadaan awalnya, jadi kedua motor masih diam karena keempat LDR memiliki nilai yang sama, yang mana ketika nilai keempat LDR ini sama, artinya zat ini menghadap matahari. Jadi yang bisa berubah nilainya ini adalah nilai intensitasnya. Ditunjukkan dahulu, ini adalah intensitas untuk intensitas cahayanya dalam lux. Jadi ketika nilai ini semakin besar, maka artinya bisa dibilang LDR ini menerima cahaya yang lebih terang gitu. Jadi ketika dua LDR atas misal menerima cahaya yang lebih redup, berarti kan kalau seperti ini keadaannya, matahari lebih banyak di bawah, maka motor pun akan bergerak ke arah, motor vertikal akan bergerak ke arah plus 45 derajat, yang artinya dia bergerak ke bawah, sedangkan horizontalnya itu diam. Selanjutnya, jika LDR yang atas dapat cahaya yang lebih besar, misalnya ini 7 flux, sedangkan yang di bawah 5 flux, maka motor akan bergerak ke arah atas, yang mana motor vertikal ini akan bergerak ke arah min 45 derajat. Untuk selanjutnya, jika misal cahaya matahari berada di sebelah kanan, jadi LDR di sebelah kanan nanti akan menerima intensitas yang lebih besar. Sehingga misal di sini menerima 7 lux, dan di sini sebelah kanan 7 lux, sebelah kiri 5 lux, maka motor stepper nanti akan bergerak, motor horizontal akan bergerak ke arah kanan untuk membuat alat ini terus menghadap matahari yang mana ada di sebelah kanan. Seperti berikut. Ketika nilainya sudah sama kembali, maka ini akan kembali diam. Dimana jika keempat tempat sensor ini bernilai sama, maka artinya alat sudah tepat menghadap ke arah matahari. Kira-kira sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.